الفاتحة بنية القبول وتمام كل سهول ومعمول بنية الصلاح شان ظاهرا وباطنا بنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى روح خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة حجة الإسلام الإمام الغزالي. ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين. ثم إلى أرواح أبائنا وأمهاتنا. ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين. ثم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Amma ba'd. Segenap hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang rezeki dan masa depannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lanjutkan kajian berseri kita, kajian terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Yang lalu kita masih membahas tentang adab tentang masalah makan. Terakhir itu adab bagaimana kita mengundang, kemudian adab menghadiri undangan. Berikutnya adalah adab bagaimana kita menyajikan sajian dan selesai dari undangan. Tema-tema ini adalah tema yang memang sifatnya keseharian, dan Imam Al-Ghazali akan membukakan kepada kita adab-adab yang terkait dengan hal tersebut. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa nafa'allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Summa qala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menyatakan wa imma ikhdar ta'ami falahu adabun khamsatun. Kalau kita sebagai tuan rumah ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika kita menyajikan hidangan atau makanan kepada para tamu. Adabnya ada 5. Yang pertama al-awwalu ta'jilut ta'ami. Yang pertama adalah menyegerakan menyajikan makanan. Jadi kalau ada tamu ke rumah kita, jangan didiamkan dia duduk lama tanpa ada suguhan di depannya, minimal adalah air putih. Fadzalika min ikramid dhaif, sebab menyegerakan menyuguhkan makanan merupakan bentuk dari memuliakan tamu. Mungkin kita anggap sepele ya, ketika ada tamu datang kita persilakan duduk, kita hargai, kemudian kita sajikan makanan ala kadarnya, minimal mungkin minuman, sebab itu sudah dianggap menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Jadi kalau ada orang percaya, ngaku beriman sama Allah, percaya ada hari kiamat, tapi sama tamu dia ugal-ugalan, imannya belum teruji. Ya, jadi itu hati-hati. Kita tampakkan kesalehan individual, tapi kita nggak saleh secara sosial. Itu kita dianggap nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi memuliakan tamu itu adalah semacam manifestasi bahwa kita beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Nah, kemarin sudah kita bahas, rumah yang jarang nerima tamu itu rumah yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Fadhal, silakan. Jadi minimal rumah itu terbuka setahun sekali, pas hari raya, begitu ya. Jangan hari raya rapat juga rumah kita, Masya Allah. Adab yang kedua, ini masih Imam Al-Ghazali mengatakan bagaimana kalau kita ngundang tamu, tamunya banyak, ada yang datang lebih dulu, ada yang datang belakangan. Wa mahma hadar al-aktsaruna wa ghaba wahidun aw isnani wa ta'akharu anil waqtil mau'ud. Kalau yang sudah datang lebih banyak
Sementara yang belum datang mungkin hanya 1 atau 2 orang dan terlambat dari waktu yang sudah ditentukan, maka fahaqqul hadirina fit ta'jili aula min haqqi ulaika fit takhir. Maka orang yang hadir datang lebih dulu lebih berhak menikmati jamuan makanan. Ini kalau mungkin jamuannya di rumah gitu ya, datang ke rumah orang, di meja mungkin ada makanan, yang datang duluan itu lebih dulu berhak untuk menyantap makanan. Tidak perlu menunggu orang yang datang belakangan, sebab khawatir yang datang pertama itu, awalan itu datang dari jauh dan mohon maaf mungkin perutnya udah kosong, berharap disuguhi makanan gitu ya. Yang belakangan ya sudah belakangan. Tapi kalau dalam konteks yang lebih luas, kalau acara resepsi biasanya kalau acaranya belum dimulai makanannya masih dibungkus gitu ya, dibungkus, apakah plastik, apakah ditutup, apanya itu peralatannya ya. Nah kita jangan buka-buka itu. Kalau EO-nya atau wedding organizer-nya itu belum membuka, tutup segala macam, plastik belum dibuka, kita jangan buka-buka gitu ya, walaupun kita datang lebih dulu. Dan kadang-kala ada juga tamu, tipe tamu yang iseng tuh, tipe tamu yang kepo. Orang beracara sengaja datang duluan, dia lihat apa itu segala perabotan makanan orang, jangan. Itu kepo yang kagak bagus. Lain hal kalau memang orang yang ditunggu, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang illa an yakunal mutaakhiru faqiran wa yankasir qalbuhu bidzalik. Yang ditunggu itu mohon maaf orang miskin, yang kalau ketika datang makanan sudah habis hatinya jadi sakit, maka bolehlah kita menunggu mereka untuk bisa makan bersama. Sebab juga ada makna tafsir dari ayat Al-Quran, wa ahadul maknayaini fi qoulihi ta'ala hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Firman Allah dalam surat Az-Zariyat 24, sudahkah sampai berita kepadamu tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan. Jadi Ibrahim memang nabi yang paling suka menjamu orang. Kalau makan dia pasti ngajak orang. Jadi kalau kita punya kebiasaan mentraktir orang, sebetulnya itu akhlaknya nabi. Akhlak mencontoh Nabi Ibrahim. Jadi nabi itu dermawan. Nah, maksud dari salah satu ayat tafsir ayat ini adalah annahum ukrimu bi ta'jili ta'ami ilahi. Maksudnya adalah dimuliakan dengan disegerakan hidangan kepada para tamu. Wa qala Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala al-ajalati minasyaitani illa fi khamsatin fa innaha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terburu-buru itu berasal dari syaitan kecuali pada 5 kondisi. Sebab hal tersebut termasuk sunnah Rasulullah, yaitu pertama adalah memberi makan kepada tamu, it'amut dhaif wa tajhizul mayyit, menyegerakan mengurus mayit, wa tazwijul bikri, dan juga menyegerakan menikahkan kalau kita punya anak gadis, kemudian wa qada'id dain, dan segera melunasi hutang kalau punya hutang, wa taubatu minaz zambi, dan segera bertaubat dari dosa. Jadi termasuk terburu-buru adalah menyegerakan menyajikan makanan kepada tamu. Nah, yang menarik urutan menyajikan makanan. Jadi kalau orang dulu sekarang bicara tentang table manner, tata cara makan, ternyata di Quran itu sudah ada. Apa yang didahulukan untuk disajikan? Ini menarik. As-tsani tartibul at'imah bi taqdimil faqih awalan in kana. Yang pertama, urutan menyajikan makanan adalah menyajikan buah-buahan kalau ada. Luar biasa ya. Ini maaf bukan menyebut apa. Di tradisi orang Jakarta itu kalau ada acara biasanya sebelum makan, selesai makan besar, itu yang disorot buah-buahan dulu biasanya. Di depan kiai, di depan ulama ada pisang, ada anggur, ada jeruk. Itu buah-buahan dulu. Baru kemudian setelah itu makan besar. Sebab makan buah-buahan memang lebih cocok untuk ilal ma'adah, untuk pencernaan.
Loh, memang apa dasarnya? Ternyata ada dasar di dalam Al-Quran. Urutan mendahulukan ini, wa fil Qur'ani tanbihun ala taqdimil faqihah fi qoulihi ta'ala wa faqihatim mimma yatakhayyarun. Di dalam surat Al-Waqiah, dan disajikan buah-buahan yang terpilih. Nanti di surga itu kita makan buah-buahan. Lalu ayat selanjutnya mengatakan summa qala wa lahmi thayrim mimma yashtahun. Kemudian baru disajikan daging burung yang mereka inginkan. Makan buah dulu, baru makan daging. Kita daging dulu, baru buah. Buah itu cuci mulut ya. Padahal makan dulu, baru makan besar. Dulu menarik, ada seorang orang Yahudi itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau nanti masuk surga, makanan apa yang paling enak? Yang nanya ini orang Yahudi. Kata Rasul, nanti makanan paling enak itu makan hati ikan paus. Kata Rasul gitu. Sebab orang umat Yahudi itu senang makan ikan. Andai dulu umat Nabi itu yang nanya mungkin Pak Dr. Ramzi, Pak Jenderal Nurdianto, atau Pak Chan ya, nanya kepada Nabi, andai ya Rasul nanti makan apa yang enak, paling enak? Kira-kira jawab Nabi apa? Bukan makan hati ikan paus. Karena yang nanya Minang, nanti yang makan pertama adalah makan rendang. Begitu. Kalau yang nanya mungkin seperti itu ya konteksnya, karena ya orang itu kan ikan daging ikan, maka kata Rasul nanti makanan enak di surga adalah hatinya ikan paus. Jadi daging itu setelah makan buah. Jadi jangan suka terkagum-kagum tuh, makan buah dulu. Islam sudah ada, cuma kita belum tahu. Kita belum tahu karena kita memang belum belajar. Baru kemudian setelah buah-buahan barulah daging dan sari. Sari itu roti yang direndam dengan kaldu kuah. Ya. Kalau orang Arab itu suka makan roti pakai kuah. Kalau kita makannya biskuit pakai teh manis. Baru kemudian digabung dengan makanan-makanan yang manis. Maka kalau seperti itu sudah dinilai menggabungnya dengan makanan yang baik. Insya Allah, jadi urutan makanan pun sudah dibahas dalam Al-Quran. Kita lanjut saja ini. Bahkan nanti itu ada tentang ayat manna wassalwa. Al-man adalah madu dan salwa adalah daging. Ketiga, ini kalau bisa kata Imam Al-Ghazali, as-salisu an yuqaddima min al-alwani al-qafah, menyajikan berbagai macam makanan yang paling lezat. Wah, ini kalau bisa. Kalau perlu melengkapinya dengan hidangan yang diinginkan siapa saja. Hatta yastawfiya minha min man yuridu. Jadi dikasih makanan yang segala macam tuh yang lezat-lezat. Bahkan kalau ada orang yang kita tahu tamu ini suka makanan ini, kita sediakan. Masya Allah. Wa adatul mutarafihina taqdimul ghalid. Wa kana min sunnatil mutaqaddimina an yaqaddimu jumlatal alwan daf'atan wahidatan. Zaman dahulu punya tradisi kalau dia menghidangkan makanan, sekali hidangan itu sekali. Jadi nggak pakai dua terem, nggak pakai dua gelombang gitu ya. Daf'atan wahidatan, sekali itu disajikan. Hanya saja makanannya itu sekali satu angkatan itu dengan makanan yang lezat dengan berbagai macam. Wa yasuful qisa'a min at-ta'ami 'alal ma'idah liya'kula kullu wahidin mimma yashtahi, dan kemudian disusun itu mangkuk-mangkuk, piring-piring makanan di atas meja. Ya sama seperti sekarang itu kan. Sudah ada mejanya, sudah ada prasmananannya. Itu tradisi lama sebenarnya. Agar setiap orang dapat makan apa yang diinginkannya. Jadi kalau makan prasmanan, makan yang cocok sama kita. Jangan semuanya dicoba, nanti sakit perut kalau nggak biasa, atau nanti jadi
jadi mubazir. Makanlah, namanya prasmanan, makan yang paling cocok sama kita. Kalau mau mencobai satu, mencicipi makanan yang belum kita coba, jangan sekaligus satu piring, minimal mungkin 2-3 sendok boleh dicoba. Kalau cocok boleh dilanjutkan, kalau tidak stop makanan kita. Wa illam yakun indahu illa launun wahidun zakaru liyasawfuna minhu. Dan mereka juga pernah tradisi kalau hanya menyajikan satu tipe makanan saja. Ini Bapak Ibu, acar kita makanannya cuma ini, sudah kasih tahu supaya yang lain tidak berpikir jangan-jangan habis ini ada makanan yang lain, gitu ya. Sebab zaman dulu itu menjadi satu tradisi kebanggaan. Setelah selesai satu makanan, muncul makanan yang lain. Kok begitu? Karena memang ada hadisnya. Kalau orang mengenyangkan orang yang lapar atau mengenyangkan orang yang kehausan, nanti dijamin di hari kiamat oleh Allah. Jadi tiket masuk surga itu sudah gampang. Kenyangkan perut orang, senangkan pikiran orang. Jangan, kalau nggak bisa dua-duanya, salah satunya. Jangan sampai dua-duanya enggak. Udah perut orang dibikin lapar, pikirin orang dibikin sumpah. Ya Allah, minimal menyenangkan orang. Kemudian keempat, ar-rabiu alla yubadira ala raf'il alwan. Tuan rumah tidak segera mengangkat hidangan yang beraneka macam. Kenapa? Bal yumkinuhum minal istifa'i hatta yarfa'u al-aydiya anha. Wala'alla fihim man yakunu baqiyatun dzalikal laun ashha indahu mimma sayafduruh. Jadi kalau ada makanan yang mungkin masih ada makanan, jangan buru-buru diangkat. Kenapa? Untuk memberi peluang kepada para tamu untuk menghabiskannya. Mungkin ada yang mau nambah, ya udah foto silakan. Atau ada orang yang belum datang, pas dia datang masih kebagian. Ya sudah. Jadi kalau ada tradisi mendoakan orang meninggal, makanan yang disuruh bawa pulang itu sebetulnya benar. Udah bawa pulang, mungkin disuruh habiskan. Daripada kita simpan-simpan tuan rumah, akhirnya basi nggak kemakan. Kan lebih baik kita kasih tamu. Tapi ini tentu saja mengangkat makanan yang memang masih belum habis ya. Ya kalau acara di wedding tentu saja makanan yang sudah selesai, piringnya diangkat yang sudah selesai. Atau bahkan kita makan di restoran, kalau kita makannya itu kita nggak kasih kode, dianggap sudah selesai, diangkat makanan kita padahal kita belum selesai. Kemudian yang kelima, al-khamisu an yuqaddima min at-ta'ami qadral kifayah, menyajikan hidangan dengan ukuran yang cukup. Fa inna at-taqlila minal anil kifayah naqsun fil muru'ah, sebab kalau kurang dari ukuran itu bisa mencederai marwah. Muru'ah itu bahasa Arab, bahasa itu marwah, harga diri. Jadi kalau kita ngundang orang katakanlah 100, tapi porsi makanan cuma 20, berarti kan tekor. Itu bisa mengurangi marwah. Jadi kalau bisa kita perlu juga berani menjamu mereka. Nah, jadi ala qadril kifayah, yang sekiranya itu cukup. Makanya di sini ada hitung-hitungan gitu ya. Berapa tamu yang diundang, berapa porsi yang bisa mencukupi, udah kalkulasi. Faziyadatu alaihi tasunnu'un wa mura'atun. Kalau berlebihan sampai mubazir itu dianggap mohon maaf sebagai pencitraan dan juga pamer. Lebih-lebih la siyama idza kanat la tasmahu nafsu bi an ya'kulul kullah. Lebih-lebih kalau tuan rumah itu kurang seret kalau tamu menghabiskan semua makanannya.
Ya, kita lihat-lihat juga nih, kalau tamu tuan rumah rada-rada senang kita makan makanannya dimakan, kita makan. Kalau cuma basi tuan rumah jangan habiskan semua, sebab bisa jadi tuan rumah itu nggak seret juga kalau makanannya dihabiskan. Illa an yuqaddima al-katsir wa huwa tayyibun nafsi alau akhazul jami'. Lain hal kalau memang sengaja makanan itu diperuntukkan untuk tamu dan tuan rumah itu menjadi senang. Kan ada juga tradisi orang kalau datang ke rumahnya itu mesti makan gitu ya. Yang kalau kita nggak makan, tuan rumah jadi apa tuh? Tersinggung, jadi merasa kurang menghargai tamu. Dan kalau kita memang puasa sunnah, batalkan puasa sunnah kita demi menghormati tuan rumah. Kan ada orang tuh ya, kalau kita ke rumahnya datang sediakan makanan, dan kalau kita nggak makan dia jadi kurang seret. Ya sudah, kita nikmati makanan sesuai dengan perut kita ya secukupnya. Paling tidak kita menghormati tuan rumah. Bahkan termasuk sunnah kalau kita diundang makan atau diundang resepsi, kalau kita cuma buru-buru datang, itu kita menikmati meskipun hanya seteguk air. Kita nggak makan ya sudah. Kalau memang minumannya masih ada gitu ya, datang resepsi kita mau buru-buru mau acara yang lain, kita nggak bisa makan, kita cari aja minuman yang di pojokan, minum aja meskipun barang seteguk. Sebab ta'amul walimah barokah. Makanan minuman walimah resepsi itu mengandung keberkahan. Setelah itu boleh kita tinggalkan gitu. Wa nawa an yatabaraka bi fadlihi ta'amihim. Dan juga maka tadi itu niat untuk mendapatkan keberkahan, keutamaan makanan walimah. Jadi kalau kita makan tuh niatkan gitu ya. Niatkan makan untuk, mohon maaf, kan sudah dibahas tuh Imam Ghazali, niat untuk memuaskan perut kita, jangan. Jadi makan di rumah orang, makan bertamu, makan ketika walimah resepsi, niatkan untuk mencari keberkahan, keutamaan makanan walimah. Annahu la yuhasabu alaih, sebab makan seperti itu tidak termasuk dihisab nanti pada hari kiamat. Bahkan akhdar Ibrahim ibnu Adham ta'aman katsiran ala ma'idah. Ibrahim bin Adham pernah menghadiri satu makanan yang banyak sekali. Faqala lahu Sufyan rahimahumullah ta'ala, maka Sufyan berkata kepada ya Aba Ishaq, amat tahafu an yakuna hadza sarafan. Ya wahai Abu Ishaq, apakah engkau tidak takut semua ini dianggap berlebihan? Lalu kata Ibrahim bin Adham, laisa fi ta'ami sarafun. Makanan menjamu tamu itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau kita nyediain makanan niat untuk menjamu tamu, dan kalau itu banyak itu tidak dianggap berlebihan. Maka di situ niat penting ya. Niatnya beda, niat nyambut tamu apa niat mau pencitraan jadinya. Kalau niat untuk memuliakan tamu, maka itu dianggap bukan sesuatu yang berlebihan. Bahkan di sini dikatakan, fa illam takun haziniyah fataksiru takallufun. Kalau tuan rumah niatnya bukan dalam rangka mencari keberkahan dalam menjamu tamu, maka menyajikan makanan secara banyak dianggap memaksakan diri. Nah itu baru tuh ya, memaksakan diri itu. Karena bukan untuk mencari keberkahan menjamu tamu. Bahkan mayoritas para sahabat menilai makruh menikmati makanan yang dimaksudkan untuk berbangga-bangga. Bahkan di sini dikatakan sebaiknya wayang bagi an ya'zila awalan nasib ahlil bait. Tuan rumah itu sebaiknya menyisihkan jatah makanan untuk keluarga. Jangan sampai kita jamu tamu, keluarga kita itu nggak kebagian. Sisihkan dulu. Berapa porsi buat kita, udah. Taruh jangan di tempat yang terlihat oleh tamu, taruh di belakang. Sebab kalau semua kita sajikan, kita tuan rumah keluarga tidak kebagian, itu juga akan membuat
hati anggota keluarga menjadi kurang nyaman. Ya Allah, jadi seimbang banget ya, seimbang dalam menjamu tamu dan juga untuk menafkahi keluarga. Maka kita rada tamu tahu diri juga, jangan makanan kita habisin semua sampai tuan rumah keluarganya nggak bisa menikmati makanan. Kemudian makanan yang masih tersisa sebaiknya tidak diambil oleh para tamu, kecuali jika tuan rumah memberi izin dengan hati yang rela. Jangan diam-diam ngantongin pisang 3 buah, anggur 3 ranting, begitu ya. Jangan. Kecuali tuan rumah silakan bawa. Seperti yang tadi saya contohkan, kalau ada orang makan dikasih kantong kresek, diminta bawa pulang, bawa. Kalau tuan rumahnya rela atau senang, kan bisa diketahui dari indikator tuan rumah nyaman. Silakan, atau bahkan sengaja maksa, bawa, udah bawa. Tapi kalau basa-basi cuma satu, jangan buru-buru bawa bungkus juga. Itu bisa jadi cuma basa-basi. Jadi 5 adab menyajikan makanan sudah selesai. Berikutnya, kalau selesai dari perjamuan, selesai dari acara makan. Lanjut ya. Baik. Wa amma al-insirafu falahu adabun salasatun. Adab selesai dari perjamuan atau makan-makan atau walimah atau resepsi. Yang pertama, al-awwalu an yakhruja ma'adhaifi ila babidar fahuwa sunnatun. Yang pertama, tuan rumah keluar bersama para tamu melalui pintu rumah. Jadi tamunya diantar sampai pintu rumah. Fahadhihi sunnatun, ini adalah sunnah, fahuwa sunnah. Jadi nyunah itu gampang, ada tamu anterin sampai depan. Jangan baru tamu keluar dari pintu utama, oh ya makasih ya, tutup langsung kunci. Itu berarti nggak berkenan. Antar pintu atau sampai pintu gerbang terluar, antar. Kenapa? Pertama ini memang sunnah karena memang wazalika min ikramil dhaif, bentuk memuliakan tamu, wa qad umira bi ikrami, dan memang kita diperintahkan untuk memuliakan tamu. Sebagaimana hadis yang sudah disampaikan tadi. Wa qala alaihi salatu wasallam inna min sunnati dhaifi an yushayya ila babidar. Di antara bentuk sunnah Nabi, tuntunan Nabi menjamu tamu adalah mengantarkannya sampai pintu rumah keluar. Anterin. Kalau mungkin ada parkirnya jauh, antarkan sampai tempat parkir di mana tuh, terus sampai mereka pulang. Wa qala Abu Qatadah qadima wafdun Najasyi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah kedatangan tamu dari utusan Najash atau Negus kepada Rasul, maka Rasulullah yang melayaninya sendiri. Maka sahabat ya Rasul, cukup kami yang melakukannya ya Rasul, nggak perlu engkau yang menyambut mereka. Tapi kata Rasul, innahum kanu li ashabi mukramin wa ana uhibbu an ukafa'ahum. Dulu Raja Najasyi ketika para sahabat hijrah, kata Rasul, mereka sudah memuliakan sahabat saya. Sekarang giliran saya yang memuliakan utusan Raja Najasyi. Nah ini juga sunnah, kita membalas kebaikan orang itu ya, itu sunnah. Kalau bisa dengan yang lebih baik, kalau nggak bisa doakan. Kita nggak bisa balas kebaikan orang nih, entah apa dia suka ngasih uang, entah dia ngasih bantuan, apapun, kita nggak bisa balas yang lebih baik. Maka doakan mereka, ya Allah, Allahumma barik ahlahu rizqahu uzuriyat, ya Allah berkahi hartanya, keluarganya, anaknya, kita doakan. Jadi jangan sampai kebangetan kita ini. Kadang-kadang mohon maaf, orang-orang yang kurang mampu itu memang dididik juga. Jangan sampai ketika dia sudah dibantu orang, dia berpikir, you kan memang punya kewajiban bantu saya. Itu na'udzubillah.
sudah miskin, mentalnya miskin. Nauzubillah banget itu. Jadi kewajiban orang yang suka dibantu orang, itu dia adalah mendoakan orang yang membantunya. Bukan malah bilang, memang kewajiban you kan orang kaya. Itu kurang ajar itu. Miskin semiskinnya itu. Miskin harta, miskin adab, miskin mental. Jangan seperti itu. Jadi bagaimana Rasul itu membalas kebaikan orang. Karena sahabat pernah dijamu dengan baik oleh Raja Najasyi, kemudian utusannya datang, Rasul giliran menjamu mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Rasul itu akhlaknya nomor 1 deh. Termasuk juga di antara kesempurnaan menyambut tamu adalah wa tamamul ikrami talaquhul wajhi, menyambut tamu dengan wajah yang ceria, enak, senang, sambut, peluk, kemudian berbicara yang baik-baik saat tamu datang dan pulang, disambut dengan ucapan yang baik, pulang dengan ucapan yang baik. Sebab kalau wajah kita rada-rada kurang ceria, itu tanda indikator tuan rumah kurang berkenan. Imam Al-Auza'i pernah ditanya juga, wakila Al-Auza'i radhiyallahu anhu ma karamatud dhaif, ya wahai Imam, apakah di antara bentuk memuliakan tamu? Qala talaqul wajhi wa thibul hadis, yaitu engkau tampakkan wajahmu yang ceria dan engkau ucapkan omongan yang enak gitu ya. Makanya ketika bertamu tuh ngomong itu yang enak-enak tuh, jangan ngomong yang sekiranya tuh bisa menyakiti tamu, penukmah gitu ya. Jadi kalau udah misalkan hari raya Idul Fitri itu udah jangan lagi bahas tentang hal-hal yang bisa menimbulkan retak gitu ya. Jangan lagi dibahas tuh. Kita bertamu silaturahim. Jangan. Ada misalkan hari raya Idul Fitri, tuan rumahnya lebaran duluan, tamunya belakangan, pakai dipanjang-panjangin. Jangan. Tuh suasana jadi rusak. Jangan. Ngomongin aja. Entah rumah atau tak halal begitu, jangan dikobar-kobarkan. Itu jadi menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, suasananya suasana silaturahim. Ngomong yang enak, yang dua-duanya itu kira-kira basik aja arahnya itu. Ngomong tektok-tektokan gitu ya. Sekedar maupun untuk mujamalah, untuk basa-basi. Jangan. Makanya kata Yazid bin Abi Ziyad, tidaklah aku mendatangi Abdurrahman bin Abi Layla, melainkan ia mengajakku berbicara dengan pembicaraan yang baik-baik dan memberi kami makan dengan yang baik-baik. Ya Allah, cerita yang ringan, cerita yang mungkin bisa membangkitkan motivasi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, as-salisu alla yakhruja ila birada sahibil manzil wa iznih. Tamu keluar dengan hati yang lapang meskipun haknya sebagai tamu oh ini mohon maaf yang kedua ya. Ini bukan ketiga. Kedua maksudnya. An yansarifa dhaifu wa tayyiban nafsi wa in jarab fi haqiqati taqsir. Fi haqqihi taqsirun, tamu keluar dengan hati yang lapang meskipun haknya sebagai tamu kurang dipenuhi oleh tuan rumah. Datang kata tamu, ya Allah, ane datang diperlakukan kurang baik. Enggak dibilang, ayo silakan makan, silakan minum, enggak tuh. Karena ada tuan rumah, kita datang tuh, diem, makan ada makanan itu, enggak ditawarkan makan, silakan enggak minum. Tamu udah kepengen minum, udah haus, enggak makan jadinya kan, karena belum ditawari. Kan berarti itu hak dia sebagai tamu jadi kurang tuh. Udah lapang dada. Pulang dari seperti itu. Dan ini adalah akhlak yang baik dan rendah hati. Sebab karena memang kata Rasul, ada orang yaitu masuk surga bukan karena dia banyak ibadah lewat sholat malam dan puasa, tapi karena akhlaknya yang baik. Inna rajula la yudriku bihus
nil khalqi darajatas shaimil qaim. Ada orang yang akhlaknya baik, meskipun dia nggak rajin sholat malam, nggak rajin puasa sunnah, itu bisa masuk surga. Sebab akhlaknya ya yang baik. Itulah diantaranya dia lapang dada meskipun tidak diperlakukan secara baik oleh tuan rumah. Jadi kalau kita tamu ke rumah orang, tuan rumahnya itu rada-rada kurang sakit, alhamdulillah itu tiket kita masuk surga ya, lapang dada. Baik, kemudian yang terakhir asalisu alla yakhruja ila biradha sahibil manzili wa izni. Tamu keluar dengan izin dan keridhaan tuan rumah. Gitu ya. Kalau kira-kira tuan rumah ini udah gelisah, udah kira-kira ngelihat jam, udah itu waktunya kita pulang. Gitu ya. Juga menjaga hati perasaan tuan rumah saat berada atau menginap di rumah. Lebih-lebih kalau tamunya sampai nginap, maka itu perlu diperhatikan. Wa yura'i qalbahu min qadri iqamah wa idza nazala dhaifan fala yazidu ala salasati ayyam. Kalau nginap di rumah orang sebaiknya jangan lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari, seminggu, sebulan, itu mah pindah rumah namanya. Ya. Kita punya hak menjamu tamu itu 3 malam, selebihnya itu sedekah. Farubbama yatabarramu bihi wa yahtaju ila ikhrajih. Sebab bisa jadi itu tidak menyenangkan. Kata Rasul, adiyafatu salasatu ayyam famazada fasadaqatun. Menjamu tamu nginep itu hari, selebihnya itu adalah tuan termasuk sedekah. Lau alaha rabbul bait alaihi min khulusil qalbin falahul maqamu idzazan. Tapi kalau tuan rumah memang senang sampai nginep 3 hari, itu nggak apa-apa. Wa yustahabu an yakuna inda firashun li dhaifin nazil. Dan sebaiknya itu memang rumah itu punya satu tempat tidur untuk tamu menginap. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bahkan kata Rasul, firashun lil rajul, ada tempat tidur buat laki-laki, wa firashun lil mar'ah, tempat tidur buat perempuan, wa firashun lid dhaif, dan juga ada satu tempat tidur untuk tamu, wa rabi'u as-syaitan, yang keempat jangan, yang keempat itu buat syaitan, kata Rasul. Jadi ada memang satu tidur untuk tamu. Tapi mungkin kalau rumah kita terbatas, kalau ada tamu nginap, mungkin anak kita diminta pengertian untuk mengungsi satu kamar buat tamu. Wal ibratu fi wasfil firashi li urfil bilad. Dan soal masalah ukuran banyaknya ruangan untuk tamu itu kembali kepada tradisi suatu adat atau kampung atau negeri. Apakah ada 5 kamar, apakah ada 7 kamar, atau ada punya rumah besar yang nanti anak-anak yang merantau di kampung disediakan jumlah kamar sesuai anaknya, boleh, silakan. Nah, anak ini di sini, anak itu boleh. Bagian dari untuk kamu menjamu tamu. Berikutnya adalah adab menikah dan berumah tangga. Buat yang belum menikah ada adabnya, buat kita yang sudah berumah tangga juga ada adabnya. Yang ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Makin menarik ya bahasan Ihya Ulumuddin. Ada pertanyaan? Cukup. Silakan Pak Ustadz Hilman. Menyediakan jumlah makanan. Baik. Baik, jadi kalau memang kita tamunya sudah fix, kita sudah buat list, maka sesuaikan dengan porsi jumlah itu dan mungkin ditambahi kalau cadangan, itu boleh.
termasuk juga bukan bagian dari berlebihan. Adapun tamu yang sifatnya fluktuatif yang memang kita nggak tahu gitu ya, seperti iftar ya, buka puasa, patokannya adalah kebiasaan tahun-tahun lalu, gitu ya. Kan biasa ada grafiknya tuh, tahun lalu berapa sih? Oh sekian. Dan ternyata kalau memang ada penambahan, maka tambahkan. Kalau memang budgetnya ada. Tapi kalau memang budgetnya nggak ada, ya susah, sesuai dengan kadar kemampuan. Dan kalau memang ternyata mendesak, ya mungkin cara yang kita lakukan adalah kita melakukan penggalangan dana kepada jamaah. Mengingat animo masyarakat untuk berbuka puasa ini tinggi, ya sudah kita jamaah untuk memberikan makanan berbuka. Dan memang makanan berbuka termasuk sunnah Nabi. Jadi mungkin siasatnya begitu ya. Kita lihat bagaimana kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya dan selalu kita evaluasi supaya bisa menjamu orang yang mau berbuka. Kalau di luar itu kita memang sudah mentok, itu di luar batas kemampuan kita dan itu dimaafkan. Mungkin begitu Pak Ustadz Hilman ya. Iya. Ada lagi? Kan biasa kalau orang undangan berbuka tuh banyak yang ikut tuh, ya kan? Hadisnya lagi. Kalau ngasih makan berbuka orang berpuasa itu pahalanya